Di balik kemegahan Borobudur tersimpan satu pertanyaan besar. Bagaimana para perancang abad ke-8 dan ke-9 mampu membangun sebuah monumen batu raksasa dengan ketepatan bentuk, arah, dan susunan yang begitu teratur? Borobudur bukan sekadar tumpukan batu andesit. Ia adalah rancangan arsitektur yang disusun dengan logika matematis. Dari kejauhan, bangunan ini tampak seperti gunung guatan. Namun jika dilihat dari atas, pola yang muncul jauh lebih kompleks. Sebuah mandala raksasa tersusun dari bidang-bidang persegi, lingkaran konsentris, sumbu simetris, dan pusat tunggal yang menjadi titik tertinggi sekaligus titik spiritual utama. Struktur Borobudur bergerak dari bentuk yang paling terikat oleh ruang menuju bentuk yang paling murni. Bagian bawahnya dibangun dengan teras-teras persegi bertingkat. Bentuk persegi ini menunjukkan keteraturan, arah, batas, dan kestabilan. Setiap sisi menghadap ke 4 penjuru utama, menciptakan keseimbangan geometris yang kuat. Dari titik manapun seseorang mendekati bangunan ini, ia akan menemukan pola yang sama. Simetri, pengulangan, dan arah yang jelas. Inilah salah satu bukti bahwa Borobudur tidak dibangun secara acak, melainkan dirancang dengan kesadaran ruang yang sangat matang. Semakin naik ke atas, bentuk persegi itu perlahan berubah menjadi lingkaran. Di bagian puncak, Borobudur tidak lagi dikuasai oleh dinding-dinding penuh relief, melainkan oleh pelataran terbuka dengan deretan stupa melingkar. Peralihan dari persegi ke lingkaran ini bukan kebetulan. Secara arsitektural, ia menciptakan perubahan ruang yang dramatis. Secara simbolik, ia dapat dibaca sebagai perjalanan dari dunia yang terikat bentuk menuju wilayah yang lebih sunyi, terbuka, dan transenden. Ketepatan matematis Borobudur juga terlihat pada cara elemen-elemen bangunannya diulang. Tangga, pagar langkan, lorong, relief, arca Buddha, dan stupa disusun mengikuti pola tertentu. Pengulangan ini menciptakan ritme visual yang konsisten. Bagi peziarah masa lalu, perjalanan mengelilingi Borobudur bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga pengalaman ruang yang terukur. Mereka berjalan mengikuti lorong, membaca relief, berputar searah, lalu naik ke tingkat berikutnya. Tubuh manusia diarahkan oleh geometri bangunan. Disinilah kecerdasan arsitektur Borobudur terlihat. Bangunan ini tidak dirancang untuk dilihat dari satu titik saja. Ia dirancang untuk dialami secara bertahap. Setiap tingkat menghadirkan pengalaman berbeda. Di bagian bawah, dinding-dinding dipenuhi relief yang padat. Cerita-cerita kehidupan, ajaran moral, sebab akibat, dan perjalanan manusia terpahat dalam rangkaian narasi batu. Ketika seseorang naik lebih tinggi, ornamen mulai berkurang. Ruang menjadi lebih terbuka. Suasana menjadi lebih hening. Bentuk arsitektur berubah dari naratif menjadi kontemplatif. Secara matematis, ini adalah proses penyederhanaan bentuk. Secara spiritual, ini adalah proses pelepasan. Borobudur mengubah perjalanan vertikal menjadi pengalaman batin yang semakin dalam. Para perancang Borobudur kampaknya memahami bahwa angka dan bentuk dapat memengaruhi pengalaman manusia. Simetri menciptakan rasa keteraturan, pusat menciptakan arah, pengulangan menciptakan ritme, ketinggian menciptakan hierarki, lingkaran menciptakan kesan kesempurnaan. Semua unsur ini bekerja bersama, bukan hanya untuk membangun monumen yang stabil, tetapi juga untuk membentuk perjalanan batin. Borobudur menjadi bukti bahwa arsitektur dapat mengatur cara manusia bergerak, melihat, dan merenung. Jika diamati dari sumbu utamanya, Borobudur memiliki keteraturan orientasi yang kuat. Tangga-tangga utama ditempatkan pada arah-arah penting, membagi bangunan ke dalam pola yang seimbang. Pusat bangunan berada di bagian tertinggi, ditandai oleh stupa utama. Semua garis, tingkat, dan gerak peziarah pada akhirnya mengarah ke titik ini. Dalam arsitektur seperti ini, pusat bukan hanya unsur geometris. Pusat adalah tujuan. Namun, penting untuk membedakan antara fakta arkeologis dan tafsir simbolik.
kita dapat mengamati bahwa Borobudur memiliki struktur bertingkat, susunan simetris, pola persegi dan lingkaran, serta pengulangan elemen arsitektural yang sangat teratur. Semua itu merupakan bukti nyata adanya perencanaan geometris yang matang. Tetapi ketika angka-angka tertentu diberi makna mistis atau kosmologis yang terlalu pasti, kita perlu berhati-hati. Tidak semua tafsir populer dapat langsung dianggap sebagai maksud asli para pembangunnya. Meski begitu, satu hal sulit disangkal. Borobudur menunjukkan tingkat penguasaan arsitektur, matematika praktis, dan organisasi kerja yang luar biasa. Untuk menyusun ribuan blok batu dalam bentuk bertingkat yang stabil, dibutuhkan pemahaman tentang ukuran, sudut, beban, drainase, dan keseimbangan. Untuk menciptakan lorong-lorong yang selaras, relief yang berurutan, serta stupa yang tersusun melingkar, dibutuhkan sistem perencanaan yang cermat. Borobudur adalah hasil dari ilmu ukur, pengalaman teknis, dan visi spiritual yang menyatu. Borobudur adalah bukti bahwa matematika di masa lalu tidak selalu hadir dalam bentuk rumus tertulis, seperti yang kita kenal sekarang. Ia bisa hadir dalam batu, dalam pola, dalam proporsi, dalam arah tangga, dalam jarak antar stupa. Ia juga hadir dalam cara sebuah bangunan menuntun manusia bergerak dari kaki menuju puncak. Di Borobudur, geometri bukan sekedar bentuk visual, melainkan jalur pengalaman. Maka, ketepatan matematis Borobudur bukan hanya persoalan ukuran yang presisi. Ia adalah kecerdasan menyatukan teknik, simbol, dan pengalaman. Para pembangunnya tidak hanya mendirikan monumen besar. Mereka menciptakan sebuah sistem ruang, sebuah geometri spiritual, tempat manusia berjalan melewati cerita, bentuk, angka, dan keheningan. Di puncaknya, ketika relief telah menghilang dan langit terbuka luas, Borobudur memperlihatkan gagasan terdalamnya, bahwa keteraturan alam semesta dapat diterjemahkan ke dalam arsitektur. Melalui arsitektur itu, manusia diajak memahami tempatnya di dalam kosmos. Borobudur bukan hanya mahakarya batu, ia adalah matematika yang berubah menjadi perjalanan spiritual.